puasa, tapi kok masih ngomongin orang yang bener aja. Rugi dong. Katanya puasa, tapi kok masih julid sama tetangga yang bener aja. Rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli susu, beli ayam, beli buah mangga. Bapak ibu yang jawab salam, hidupnya berkah bahagia. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Masya Allah, sahabat cinta surga dimanapun Anda berada, yang ada di rumah maupun yang ada di studio, terima kasih udah datang ke sini. Alhamdulillah, buricak burinong bang, tuh lihat tuh, jilbabnya ngeping-ngeping pantat. Buricak burinong itu apa Ustaz? Buricak burinong apa? Liplap begitu Oh, kan. mengkrelep. Mengkrelep, bibirnya merah-merah banget. Mengkrelep bahasa Ya Jakarta. Allah. Jadi cetar-ceter. Nah ini ngomong-ngomong nih kan, puasa udah deket nih. Ya. Ustadz ya. Nih jamaah yang ada di sini semua gimana persiapan puasanya? Udah pada siap belum nih puasanya nih? Insya Allah. Beneran udah pada siap? Ustadz, sebenarnya nih kalau kita mau puasa, itu apa sih sebenarnya bekal yang kita siapin sebelum kita masuk Ramadan? Mau puasa nih? Biasanya Ustazah Mas Fadlan, di bulan puasa itu kan ada tarawih tuh. Iya. Nih kata anak sekarang, katanya cinta itu bagaikan sholat tarawih. Iya. Bukan siapa yang datang lebih awal, tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Ya. Cinta surga. Cinta Islam. Masya Allah. Sahabat cinta surga, dimanapun Anda berada, bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang berkah. Maka agar maksimal ibadah kita di bulan Ramadan, maka harus ada bekal-bekal yang kita persiapkan. Banyak. Apa aja? Yang pertama, bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, luruskan niatnya dulu. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah. Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau menuturkan kepada kita, al-a'malu suwaru qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amalan-amalan kita Bapak Ibu, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, itu bagaikan gambaran-gambaran yang berdiri atau seperti jasad yang ruhnya itu niat. Maka ketika kita melakukan amalan-amalan tanpa niat, maka amalannya itu enggak hidup. Maka ayo sama-sama ketika mau bulan Ramadan, luruskan niatnya karena Allah. Ibu misal nih, ibu pakai baju itu ibu amalan dunia. Tapi bisa menjadi amalan akhirat ketika ibu niatnya apa? Saya pakai gamis baru bukan buat pamer. Saya pakai gamis baru untuk menutup aurat saya. Pakai baju amalan dunia tapi bisa jadi amalan akhirat ketika niatnya baik. Makanya hati-hati ibu, niat mau Ramadan ikhlaskan karena Allah, luruskan niatnya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu Ustazah dan Mas Fadlan. Masya Allah. Nah Ustazah, ada gak nih tipsnya supaya niat yang kita lakukan itu bisa dari hati kita tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rasul katakan pengen dunia mesti pakai ilmu. Dunia pengen pakai ilmu. Pengen akhirat juga mesti pakai ilmu.
Dua-duanya juga pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bi'ilmi fa'alaihima bi'ilmi. Dalam ilmu fikih ada yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bifi'lih. Tekad yang kuat dibarengin dengan melakukan pekerjaan tersebut. Contoh sholat, haji, puasa, sama zakat. Ada lagi namanya niat taqarrub. Niat mendekatkan diri kepada Allah. Contoh emak ngedeprok ngaji di sini. Niat dekatkan diri kepada Allah. Baca Quran, niat taqarrub kepada Allah. Sodako, solawat, itu niat taqarrub kepada Allah. Yang ketiga ada namanya niat tamyiz. Apa itu tamyiz Ma'odah? Membedakan satu aktivitas dengan yang lain. Emak kemarin malam Jumat paginya udah mandi. Mandi jebar-jebur kagak pakai niat. Walaupun udah habis botol itu sampo, punten kagak sah karena tidak diawali dengan niat. Emak berangkat ke masjid, toto ngedeprok aja ngegoler. Tapi gak diiringin dengan niat. Contoh kalau niat iktikaf lain sama niat yang pengen senderan doang. Betul apa betul? Dari ilmu tersebut kita mengetahui bagaimana caranya niat itu akan masuk ke dalam hati. Yang terpenting berniat untuk melakukan, jangan niat doang dilakuin maka. Yang kedua niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dan yang ketiganya niatkan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab punten tadi Ustadz Encep bilang kadang perkara akhirat dirusak sama perkara dunia. Emak dari rumah gegelebran banget bang pakai jilbab gede banget. Nyampe ke ini tempat boro-boro dengerin pengajian sibuk ngomongin apalagi ngomongin mertu. Tapi bukan ibu-ibu di sini Ustazah kan? Bukan. Yang di sono. Nah ngomong-ngomong yang di Ustazah. sini. Iya. Contohnya nih niat Iya. yang benar kayak gimana? Namanya niat di dalam hati, emang tempatnya niat mah di dalam hati. Kita niat ya Allah kita mau berpuasa sebulan penuh lillahi ta'ala. Kadang punten bang kita niat nih bukan buat dengerin pengajian. Niat bukannya karena Allah biar dibilang si paling puasa. Si paling zakat. Iya. Si paling sholat. Iya. Kadang kita ngaji juga punten datang ke tempat boro-boro dengerin pengajian repot banget. Ya dia mah keroncongnya udah baru lagi. Iya. Kalau ngeliat keroncong lihat yang di sebelah dia mah jilbabnya ada yang merah ada yang biru lah. Kita mah jilbab lagi hitam lagi. Yang ada pulang ke rumah bukan dapat ilmu manfaat bilang sama lakinya pengen anting sebelah. Iya. Walaupun perkara akhirat tapi gak bakal dapat pahala karena dirusak sama perkara Dibandingkan ibu-ibu diem di dapur nih. Walaupun di dalam dapur masak ngelayanin suami, ngelayanin anak. Walaupun perkara dunia tapi tidak kepo urusan orang itu yang bakal dapat pahala. Oleh karenanya yuk jadikan niat tersebut masuk ke dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan insya Allah dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau gitu kita kasih kesempatan jamaah untuk Cinta bertanya. surga, iya. Ya jamaah Cinta Surga yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mana angkat tangannya silakan berdiri. Dengan ibu siapa, dari mana dan mau bertanya dengan siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lovely dari Depok. Izin bertanya Pak Ustadz. Angga, Lovely. Ketika kita ingin melakukan niat puasa, kapan sebenarnya waktu yang tepat Pak Ustadz? Karena saya pernah lupa berniat, tapi tetap menjalankan ibadah puasa. Apakah puasa saya itu tetap sah Pak Ustadz? Ya cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selopli yang nanya, sem-seman aja. Cinta surga. Kapan sih saya waktunya niat itu? Kata ulama, waktunya niat itu adalah dari abis maghrib sampai subuh. Jadi ibu bapak di rumah kalau mau niat puasa abis buka tuh. Langsung niat puasa buat besoknya. Sah atau tidak? Sah niatnya. Ingat ketika lupa niat itu niat yang mana nih? Takut salah nih bapak ibu. Yang namanya niat itu wa mahalluha al qalbu. Tempatnya itu di hati.
Talaffuz bin niyah, mengucapkan dengan niat di mulut, yang nawaitu sauma ghadin, yang kita ucapkan di mulut, menurut mazhab Syafi'i sunnah mengucapkannya. Ya ketika teteh tadi, teh Lovely, cek Lovely tadi, lupa niatnya, lupa yang mana? Lupa mengucapkan abis traweh bareng-bareng atau yang mana? Tapi kalau teh Lovely sudah niat dalam hatinya, ada memang dalam hatinya, saya besok itu mau niat puasa Ramadan. Walaupun tidak terucap, nggak bareng-bareng sama orang abis terawehan, misalkan abis bukber, pulangnya malam, tidur dah, lupa tuh nggak bareng-bareng baca niatnya. Sah nggak puasanya? Sah, karena niatnya di dalam hati. Ingat Bapak Ibu, niat itu adanya di dalam hati. Talaffuz bin niyah, dengan lisan kita mengucapkan niat tadi membantu hati kita biar tetap fokus. Masya Allah. Baru mau ditanya sama saya, udah jawab duluan. Iya, jadi nanya saya dah. Ya, sahabat cinta surga yang mau bertanya silakan angkat tangannya lagi. Yang sebelah kanan sekarang nih. Ya silakan Ibu berdiri. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana, mau bertanya dengan siapa? Saya Ibu Lia Sahriana dari Majelis Taklim Al Istiqomah Perumahan Perumda Harapan Regensi, Babelan, Bekasi. Ya Babelan, jauh bener Babelan nih. Izin Orangnya siapa, Bu? bertanya Bu Ustazah. Boleh Oh. Mas. Nah untuk niatnya nih Ustazah, apakah niat itu kita lakukan setiap hari atau boleh nggak kita borong niat selama 1 bulan itu kita niatkan di awal puasa? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Boleh nggak sih niat nih 1 bulan penuh? Mayoritas kita menganut mazhab Imam Syafi'i. Tapi bisa mengadopsi mazhab Imam Maliki untuk apa? Ihtiyat. Takut nanti lupa di tengah jalan. Kayak tadi celopli. Mak dilupa niat tetap sahur. Zohor inget ya kagak niat buka aja dah. Nah kagak begitu. Tetap diterusin niatnya. Gimana sih niatnya? Nawaitu jami'i syahri Ramadan hadhihi sanah taqlidan lil imam maliki lillahi ta'ala. Kita niat puasa sebulan penuh pada tahun ini taklid ngikutin Imam Maliki lillahi ta'ala. Biasanya kan kalau kita habis tarawih kalau di kampung-kampung imamnya habis selesai assalamualaikum baca subuhun kudusun robuna warobul malaikatu waruh habis sholawat niat bareng-bareng, betul apa betul? Besoknya malam kedua tarawih niat lagi nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana sanati fardu lillahi ta'ala. Diniat lagi itu untuk ihtiyat, untuk kita ini takut nanti lupa di tengah jalan. Jadi gimana? Di awal bulan 1 bulan penuh boleh, tapi memang disunahkan, bahkan Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi mewajibkan talaffuz niat setiap harinya. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Ibu. Ya sahabat cinta surga jangan kemana-mana, masih banyak banget yang kita bahas, jadi tetap di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Kita mau minta maaf ke orang punya dosa tapi orangnya udah nggak bisa dihubungin. Gimana caranya? 1, kalau dosa kita berhubungan dengan harta, cari dulu ahli warisnya.